Dan ini bahayanya Pak Omo, penyakit ini nggak ada vaksinnya. Oh, Nggak ada vaksinnya, nggak bisa diobati. Hai, sahabat sukses beternak. Masih dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita akan bahas mengenai beberapa hal menyangkut update untuk budidaya domba kambing. Seperti apa info lengkapnya? Kita langsung ketemu dengan Pak Joko Susilo. Assalamualaikum Pak. Salam Pak Omo, sehat Pak Omo. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dokter hewan dan Master of Science di bidangnya, sehingga update terkini mesti sangat terupdate lah ilmunya, seperti itu. Pak, teman-teman sudah menunggu nih update informasi apa nih dari Pak Joko terkait sekarang itu kan fenomenanya atau realitanya Ya. di teman-teman pembudidaya ini kan banyak masuk strain baru Pak. Ya. Seperti contoh di kambing itu ada Sanen, ada Bur. Nah, sementara kalau di domba itu ada domba Dorper, ada Suffolk, ada macam-macam lah. Ya. Nah, ini update-nya seperti apa Pak Joko? Ya, makasih Pak Omo, sahabat sukses beternak semuanya. Memang Pak Omo, beberapa tahun terakhir ini teman-teman itu semangat beternak kambing dombanya luar biasa. Ya. Memang Perlu kita apresiasi lah. sehingga memang perkembangannya luar biasa. Di Lampung sendiri terlihat jelas. Pring Sewu itu luar biasa Pak Omo. Iya, iya. Nah, memang tujuannya di beberapa tahun terakhir ini teman-teman itu merasa penting untuk memperbaiki kualitas genetiknya. Yang dulu genetiknya domba ya gembel-gembel biasa, lokal, kecil-kecil itu Pak Omo. Benar. Kambing juga kacang, paling besar itu Jawa Rando itu kan. Di Perah juga belum ada Saan, belum ada apa namanya Alpin, Tokenburg dan segala macam. Nah, mereka sekarang memperbaiki kualitas genetiknya. Iya. Nah, karena genetik ini penting Pak Omo dalam hal rumus produksi ternak. Memang produksi sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, genetiknya bisa sampai 30%, Iya. plus lingkungan itu manajemen dan segala macam 70%. Iya. Nah, kalau kita masih memaksakan pakai kualitas genetik lokal ya bisa jadi munculnya hanya sekitar 15%. Walaupun dengan manajemen yang bagus, lingkungan yang bagus, ya nggak akan terlalu optimal produksinya gitu Pak Omo. Iya. Nah, sementara kan dengan pertambahan penduduk, terus peningkatan konsumsi per kapita ya mungkin ya. Nah, kan memang perlu ada kecepatan dan kualitas yang bagus ya Pak ya. Makanya teman-teman menambahkan beberapa genetik yang terbaru, tentunya itu import. Tapi sejauh ini pandangan Pak Joko gimana? Apakah ada sisi positifnya selain Positifnya banyak. Ya, ada positif ada negatifnya. ya? Tapi positifnya jauh lebih banyak. Yang negatifnya nanti kita harus antisipasi. Positifnya Pak Omo, sekarang kalau kita mau ke tempat makan, mau pesen mukbang kepala kambing, kepala sapi, hobi itu Pak. Gitu ya. Ya, semuanya serba enak kalau produk-produk kambing itu kan seperti itu. Dan memang teman-teman ini hebatnya Pak Omo, teman-teman peternak kambing domba itu rata-rata ada dasarnya mereka beternak. Dasarnya itu mencontoh Kanjeng Nabi dulu sebagai peternak kambing domba. Oh iya iya Seperti itu. Iya. Memang nilainya di situ sunnah. Jadi dan hasil produknya juga untuk ya alhamdulillah untuk agama gitu Pak Omo. Iya. Akikoh, kurban itu kan semuanya ke sana sebenarnya. Iya. Nah, kembali ke kelebihannya tadi Pak Omo, dengan perbaikan genetik kemudian muncul anak-anak yang bagus-bagus, keturunan yang bagus-bagus. Contoh, kita punya kacang atau Jawa Rando dikawinkan dengan Bur, nanti F1-nya keturunan pertamanya ini adalah Burka, Bur sama kacang, atau Jawa Rando sama Bur kan, seperti itu. Nanti F1-nya adalah keturunan pertamanya 50% Bur, 50% kacang. Nah, ini untuk menggemukkan saja itu sudah cukup kenceng pertumbuhannya dan bodinya dan segala macamnya seperti itu. Apalagi nanti di teknologinya teman-teman di kambing perah itu sudah sangat jauh juga Pak Omo. Iya. Tidak hanya puas di Alpin, sudah Tokenburg, sudah tidak puas di Sanen, sekarang udah Tokenburg, sudah Alpin, semua hampir mereka coba sendiri seperti itu. Bahkan ada sekarang hobi-hobi kambing-kambing ras kecil seperti Nigerian dwarf itu kecil-kecil kayak bonsai itu kan mereka kerjaan juga Pak. Nah memang
dengan perbaikan genetik ini, perbaikan reproduksi, fotokopinya cepat Pak. Breedingnya 2 tahun 3 kali beranak. Kalau sekali beranak bisa anaknya 1, 2 atau 1,5 aja, satu induk bisa menghasilkan dalam 2 tahun itu menghasilkan emas setengah anak. Bayangkan kalau Pak Omo punya 10 induk 10 induk plus 1 bejantan saja, 2 tahun bisa punya 45 ekor anak kan Pak Omo. Walaupun memang sejauh ini untuk F1-nya masih tergolong mahal ya Pak ya. Kalau F1 sekarang sudah beberapa tahun awal masih Pak. Sekarang sudah cukup ini. Sudah cukup murah ya, terjangkau lah ya. Full blood atau F4, F5 sudah cukup murah sekarang seperti itu. Artinya mungkin semakin ke depan semakin terjangkau harganya ya Pak. Semakin terjangkau gitu. Ya. Dan kalau hanya mempertahankan di harga yang mahal, biasanya di lingkungan komunitas saja. Tapi tetap endingnya kan ke pemasaran utama Pak. Ya. Konsumsi kan seperti itu. Benar. Okay. Tentunya kan gini Pak, dengan penambahan strain-strain yang pure blood yang ada sekarang itu, kan ada yang disampaikan Pak Joko tadi, ada sisi positifnya. Ya. Tentunya kan juga ada sisi negatifnya ya Pak ya. Betul. Gitu. Nah, seperti apa gambaran sisi negatifnya ini Pak? Oke, jadi gini Pak Mo. Karena awalnya kan karena kita nggak punya genetik bagus, akhirnya kita mencari genetik bagus. Di mana mencarinya? Kita keluar negeri, kita impor. Ya. Nah, contoh di Australia gitu Pak Mo. Di Australia sendiri Pak Mo, itu kambing domba sudah seperti hama, itu kan seperti itu. Kalau di sini tikus loh. Iya. Atau babi hutan kali ya. Dia ada dilepas liarkan di lahan pengembangan yang begitu luas, kawin mengawin segala macam, sehingga produknya banyak banget, over. Sementara mereka juga punya produk-produk asal daging itu, sapi segala macam juga cukup banyak, sehingga nggak termakan. Ya kita ngambil genetik yang bagus dari sana. Walaupun efek negatifnya juga ada. Sekarang ada rame penyelundupan daging kambing domba dari sana. Kalau itu Pak. Iya. Nah, terus masuk ke Indonesia, yang harus hati-hati adalah ketika pengetahuan kita tentang kambing domba dengan ras-ras genetik tersebut, ras-ras baru tersebut, itu kita pemahaman tentang penyakitnya tidak clear. Iya. Maka bisa jadi kita beli kambing domba plus penyakitnya. Berarti seperti itu kesimpulannya ya Pak? Iya, seperti itu. Nah, gambarannya apa nih Pak penyakitnya yang kira-kira masih teman-teman ketahui Pak? Seingat saya memang dari 2016 itu kita sudah mulai importasi Pak, dan segala macam. Nah, saya sendiri di Jawa sana mulai merasakan ada peningkatan kejadian penyakit. Bahkan di 2016 kalau nggak salah di kampung kami itu ada kematian hampir 50% populasi yang tidak jelas penyakitnya apa seperti itu. Nah, kemudian ke sini kita amati, salah satunya aja yang terlihat Pak Omo. Ketika saya masuk ke kandang-kandang kambing F1 atau full blood yang ada keturunan impornya, ya nanti Pak Omo bisa cek, atau sahabat peternak semuanya juga cek, atau kalau yang mau berniat untuk beternak dari ras-ras impor ini, dicek yang benar. Coba dengkul depan Pak, kaki depan itu dengkulnya itu dicek apakah ada penonjolan apa tidak. Biasanya kiri kanan itu isinya menggelembung agak besar, isinya cairan. Ya seperti abses gitu ya Pak ya, atau gimana? Kalau abses kan isinya ya. Nah kalau ini isinya cairan kental biasa, kayak cairan entah bening itu. Ya. Nah itu itu namanya penyakit kaprin, tapi itu kambing. Artritis itu radang sendi, ya. Encephalitis, jadi CAE, kaprin artritis encephalitis. Yang nyata sekali adalah artritisnya tadi, sendi kaki depannya itu membengkak, isinya cairan itu, artritisnya di situ. Ya. Nah kalau induknya yang kena, kemudian dia melahirkan, menyusui anaknya, susunya ada virusnya itu, diminum sama si cembenya, kejadiannya adalah encephalitis tadi, gejala syaraf langsung. Nah itu matinya karena itu. Nah kemudian ada satu lagi, ada yang tidak kelihatan. Kalau artritisnya kelihatan, gejala syarafnya kelihatan, yang tidak terlihat adalah gangguan paru-parunya. Padahal kalau di kambing, di domba, sapi, ketika memang ada gangguan di pernafasan itu biasanya kompleks. Iya. Gitu Pak. Jadi seperti di paru-parunya itu efeknya seperti pneumonia atau gimana? Pneumonia pasti. Pneumonia ya. Pak, ini menarik Pak. Ya. Nanti teman-teman juga mesti tahu fotonya seperti apa. Itu saya banyak Pak. Ya, nanti tolong dicantumkan di halaman kita, ya kan, supaya teman-teman juga paham Pak bahwa
ras kambing yang import itu juga mengimport juga penyakitnya. Iya. Nah ini bukan sekedar disclaimer ya, ini bukan sekedar menyangkut-nakutin teman-teman, tapi sebagai upaya antisipasi seperti itu ya Pak ya. Ya Pak, ini saya kebetulan kemarin 3 tahun kuliah di Jawa itu mengamati itu banget. Bahkan di salah satu kambing Saanen atau Sapera ya, itu di Jawa itu kita lihat ya, dari populasi sekitar hampir 600-an ekor, prevalensinya hampir 20%. Itu yang terlihat, yang dengkulnya pada isi itu hampir 20%. Waduh, Padahal Pak. Yang gejala paru-parunya itu nggak kelihatan dari luar. Berarti minimal yang kejadiannya 20%, 20 kali 600 sampai sekitar 120 ekor gitu. Apakah sampai ada kejadian kelumpuhan atau seperti apa Pak? Kelumpuhan, pincang-pincang, diseret-seret, kematian cembe, itu banyak. Itu seperti itu. Dan ini bahayanya Pak Omo, penyakit ini nggak ada vaksinnya. Nggak ada vaksinnya, nggak bisa diobati. Karena memang ya ada yang berusaha dicedot pakai sepet, keluarkan isi cairannya, tapi nggak sembuh. Itu malah jadi luka, kemudian abses isinya gitu. Bahkan di luar negeri pun juga belum ada vaksinnya atau gimana? Memang penyakit ini sudah nah ilmuwan itu biasanya kalau ada penyakit baru, mereka udah buru-buru cari pencegahannya. Iya. Kalau memang sudah ketemu dari dulu sudah ketemu Pak. Ya seperti penyakit ASF yang di babi sampai sekarang belum ada ketemu vaksinnya. Baru Vietnam yang nyoba, tapi hasilnya juga belum jelas. Nah, memang karakter virusnya yang memang dia susah, mutasinya cepat ya itu seperti itu. Jadi vaksinnya belum ditemukan. Gitu. Jadi kalau di luar negeri begitu kelihatan fisiknya seperti itu sudah langsung stamping out, di reject seperti itu. Kemudian mereka sudah surveillance diambil darahnya, dicek antibodinya, antibodi positif aja dianggap positif karena nggak ada vaksinnya gitu. Gitu. Satu hal Pak, mohon maaf, penyakit yang tadi Bapak sebutkan tadi, Capri CAE ya Pak ya, CAE itu menular ke manusia nggak? tidak. Oh nggak menular ke manusia, sehingga dagingnya juga masih layak untuk konsumsi. Hanya memang penyakit ini penularannya secara vertikal dari induk ke anaknya, bahkan horizontal juga. Horizontal paling banyak, kan vertikal melalui perkawinan segala macamnya menular. Itu dua-duanya kenapa? Ya. Nah kalau selain tadi terjadi kayak pembengkakan atau isi air di sendinya, gejala klinis apa lagi Pak yang selain itu? Ya yang paling menciri itu Pak Om. Ya. Nah paling menciri itu. Tetapi ada penyakit lain juga Pak. Apa tuh? Ini saya ngamati ada beberapa dan saya ada beberapa kali nulis juga. Ini contoh lagi. Fenomenanya ada setelah memang importasi kami itu banyak. Salah satunya ada pembengkakan kelenjar getah bening. Getah bening ini ada di sini. Sebetulnya jendol. Kalau yang satu di sini tadi saya ini CAE, yang di sini namanya CL Pak. CL. Cutaneous lymphadenitis. Jadi pembengkakan getah bening seperti itu. Nah, itu malah bukan virus tapi bakteri. Nah, ini yang menular ke manusia. Oh, seperti kalau di manusia TBC lah Pak ya. Itu pseudo TBC ya. Nama artinya sebenarnya sama, hampir mirip seperti TBC, tapi bukan TBC. Nah, itu. Cuma dia menular ke manusia. Itu Pak. Jadi memang beberapa, nanti ada gambarnya juga. Iya, sudah saya lihat hampir semuanya, di hampir semua yang memang ada genetik impor itu ada, dua-duanya itu ada. Ya. Nah, mohon maaf Pak, bocorannya kalau di Jawa sudah ada itu belum Pak? Komplit. Udah komplit. Iya. Waduh. Jangan-jangan di Lampung juga sudah masuk, tapi banyak yang belum sadar atau gimana Pak? Kalau beberapa yang di ternak perah sapira saya belum deteksi, kemarin belum ada. Iya. Tapi kalau yang di bur itu yang pengembangan ada Pak. Bahkan saya lihat di pasar-pasar hewan itu ada beberapa di ring saya kemarin terdeteksi kan seperti. Iya. Udah untuk lihat itu seperti itu. Nah kemudian ini karena tadi kaprin, jadi hanya di kambing aja. Penyebabnya namanya small lentivirus kan seperti itu. Itu kalau di kambing namanya CAE. Nah bentuknya kalau di domba beda lagi, namanya Medivisna. Namanya cakep Pak, tapi saya Medivisna. Itu nanti mengganggu ke paru-parunya juga, tapi nggak menimbulkan persendian. Nanti tolong fotonya dicantumin di sini Pak, fotonya Pak. Komplit, ya kan? Supaya teman-teman juga memahami update tentang
penyakit-penyakit terbaru seperti itu, Pak. Ya, artinya kalau ada teman-teman yang mau berusaha di tempat di kambing domba, memang harus paham penyakitnya. Ya, Jangan sampai sekarang banyak farm-farm yang memang jadi dilema, Pak. Begitu ketahuan seperti itu kan, itu nggak bisa divaksin, harusnya stamping out, dikeluarkan dari populasi, kemudian dikir dan segala macamnya. Nah, kalau sudah banyak di prevalensi itu, mereka ada seanen jantan yang harganya 15 juta atau bor yang 15 juta, iya. ketahuan itu padahal dia untuk mengawini babon-babon itu ketularan semua. Nah, kalau saya bilang itu harus dipotong itu, keberatan dia nggak boleh. Jadi dilema itu, Pak. Dilema, padahal di populasinya sudah banyak itu, Pak. Menurut hemat Pak Joko, kira-kira apa yang mesti dilakukan kalau sudah begitu, Pak? Ya, semuanya sudah terlanjur, Pak. Mungkin di awal importasi dulu kita belum tahu paham. Mau sekarang kondisinya penyakitnya sudah ada aja, banyak yang tidak paham. Ya. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf kalau yang pengen importasi hanya melalui jalur asosiasi, hati-hati itu seperti itu. Jangan nambah lagi lah kan seperti itu, Pak. Tuh, teman-teman. Jangan nambah lagi penyakitnya, karena di Indonesia sudah banyak Pak itu. Dan memang kalau dilihat laju pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan penyakitnya memang masih cepat laju pertumbuhan populasinya sih, Pak. Iya. Cuma ya ini ibaratnya bom waktu aja kan, seperti itu. Benar. Gitu. Nah, terkait penyakit yang CL tadi, Pak, penyakit yang kedua. Nah, ini sebenarnya sampai dengan update hari ini itu prevalensinya berapa banyak kalau menurut pantauan Pak Joko? Yang terlihat kan hanya jendol di sini, Pak. Itu besar seperti itu. Itu masih di bawah 5%. Karena penularannya kalau bakteri ini tidak terlalu cepat. Nah, itu tidak terlalu cepat. Jadi bakteri apalagi kayak Mycobacterium itu dia tidak terlalu cepat menularkannya, lama itu kan. Proses penyakitnya juga lama, itu seperti itu. Berarti kalau bakteri berarti kan tetap bisa diberikan antibiotik kan, Pak? Bisa diberikan antibiotik, cuma kan seperti TBC harus minum obat selama 6 bulan. Ya, terus menerus. Jeda 1 hari udah ngalung ulang lagi dari awal. Nah, apakah penyakit CL itu sama juga dengan TBC orang? Hampir sama. Sama juga. Kira-kira antibiotik apa? Dan golongan apa yang apa namanya? Ya, kalau pertumbuhannya lambat, sudah kalau ada terdeteksi potong aja. Karena dia kalau harus bedah sini juga resiko menular ke manusianya tinggi. Itu Pak Umum. Nah, itu besar. Kalau harus dioperasi, ya dokter hewannya juga kasihan nanti kalau berarti mengeluarkan semua bakteri tadi itu, Pak. Dia berisi cairan atau apa dalamnya itu, Pak? Cairan. Ya. Tapi dia kalau sudah memang benar-benar tingkatnya sudah parah, ya sudah kayak keju. Keju isinya itu udah eksudat gitu ya. Sudah semua. Udah keju itu isinya udah apa namanya? Mycobacterium tadi, bisa Mycobacterium. Berarti kalau orang tuh kayak gondongan gitu lah, Pak ya. Betul. Kayak gondongan gitu. Makanya ketahuan kalau dalam satu populasi hanya 1 ekor ya sudah keluarkan segera kan gitu. Gitu. Itu sih nggak terlalu cepat penularannya, Pak. Iya. Ngeri juga ya. Pak, kira-kira untuk update apa namanya korelasi antara strain-strain baru dengan penyakit-penyakit yang terbaru, apalagi Pak selain ya kedua itu yang infeksius, Pak ya. Kemudian tentunya masih cukup ada banyak lainnya. Pak mau masih ingat nggak kenapa sih kita kena PMK kan? Rumornya ada yang mendatangkan kambing, impor kambing kemudian masuk ke Indonesia. Akhirnya PMK masuk ke Indonesia karena di situ ada peran kambing domba itu sebagai silent seeder. Kambing itu kalau kena PMK barangkali tidak sampai bibir pecah-pecah, mulut kospes lah, Pak ya. Bisa jadi dia tidak dia nampak ya tidak nyata tapi menularkannya. Nah, kalau kambingnya kelihatan sehat tetapi dia membawa kan nggak kelihatan, Pak. Nah, itu kalau yang infeksius cukup banyak seperti itu, Pak. Nah, yang perlu kita juga harus antisipasi, Pak Omo, penyakit metabolisme. Jadi selain infeksius ada non infeksius. Non infeksius ini contoh ini ada peternak yang pengen pelihara domba, mengawinkan domba lokalnya dengan dorpel. Dorpel gede, domba lokalnya kecil kan seperti itu. Dikawinkan udah, kemudian hanya dilepas liarkan di padang penggembalaan. Itu, Pak. Kemudian apa namanya? Ternyata bunting. Nah, bunting 1 ekor gede, bunting 2 ekor, bunting 3 ekor dengan mengandung dari
jantan yang besar ini. besar. Nah ini tadi sementara pakannya hanya rumput yang beberapa waktu kita bahas ya, ya. pregnancy toxemia itu cukup banyak kasusnya. Dan itu teman-teman kurang menyadari ya Pak ya. Kata kuncinya itu kalau ada terjadi masalah keguguran, terjadi masalah demam, terjadi masalah ambruk pada kondisi bunting tua, bunting tua. Iya. Kata kuncinya bunting itu adalah pregnancy toxemia. Nah makanya nanti perlu bunting-bunting tua ini diberikan suplai tambahan yang nutrisi padat gitu, seperti itu Pak. Iya. Nah ini untuk induk yang buntingnya. Ya. Belum untuk anaknya Pak, ada lagi. Contoh sekarang mohon maaf, pola pemeliharaan yang memang harus dikembalikan habitat awalnya. Kalau kambing makanannya rumput rumput atas, ramban, ramban, rayutan, daun nangka, daun segala macam, kaliandra segala macam itu pakan kambing. Nah, domba makannya rumput bawah kan seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena apa? Beberapa waktu dalam kondisi-kondisi perubahan cuaca, musim hujan, rumput-rumput yang masih kadar airnya cukup tinggi, ini banyak berisiko ke penyakit pencernaan Pak Ungu. Salah satunya kalau di cempe-cempe itu ada namanya enterotoxemia. Jadi karena memang bahan keringnya rendah, itu menyebabkan pH rumahnya agak turun, maka di bawah belakangnya muncul masalah-masalah Clostridium perfringens dan segala macamnya. Atau dibalik lagi Pak Omo, di lambung ini banyak cempe-cempe atau breeding yang diberikan makannya karena kita katanya sih lumbung pakan ya, pakan-pakan alternatif, daun singkong, kulit singkong seperti itu. Daun singkong, kulit singkong kalau untuk penggemukan jantan nggak masalah. Oke, tapi kalau untuk breeding jadi masalah. Padahal teman-teman mau kambing mau domba ya tetap pakai daun singkong Pak. Nah kalau daun singkong kalau kemudian hanya dengan kulit singkong itu masalah Pak. Kulit singkong sebenarnya banyak isinya sampah. Itu kan seperti itu. Nah bahayanya gitu pada induk bunting kalau nutrisi utamanya hanya silase atau fermentasi kulit singkong gitu, atau mungkin ditambah daun singkong, namanya boleh tidak ada tambahan konsentrasi, efeknya tadi pregnancy toxemia. Nah atau mungkin anak-anak yang memang baru sebulan 2 bulan lahir itu makan kulit singkongnya cukup banyak, segala macam walaupun sudah fermentasi, ngebet Pak, ini enak dimakan banyak, akhirnya lambung depannya penuh. Sementara lambung kedua, ketiga, keempat nggak siap, akhirnya usus belakangnya kosong. Nah itu enterotoxemia juga. Nah penyakit ini kalau di luar negeri, enterotoxemia itu mereka sudah menggunakan vaksin Pak. Itu mereka vaksin. Kalau itu sudah ada vaksinnya, mereka ada vaksin ya. Jadi itu ada yang infeksius, ada non infeksius. Apalagi hasil breeding yang kita targetkan kan cempe tau. Itu yang diharapkan hasilnya cempe kan untuk nanti bakalan dan segala macamnya. Nah saat ini kematian cempe masih cukup tinggi karena tadi penanganannya kembalikan ke habitatnya. Kalau cempe-cempe cempe jangan dikasih makan yang ini dulu lah, tetap kalau mungkin konsentrasi sedikit aja dulu, kalau mungkin perbanyak rumput aja dulu seperti itu. Apalagi tadi yang kata Pak Joko pengaruh genetik di 30%, 70%-nya adalah manajemen. Kalau misalkan penanganannya juga tidak seperti habitat aslinya, ini sangat bermasalah. Seperti itu ya Pak ya. Ini meningkat kejadiannya. Jadi terutama mohon maaf Pak Omo, dalam kondisi-kondisi perubahan cuaca itu kambing domba sangat rentan banget Pak Omo. Apalagi dalam kondisi-kondisi daya tahan tubuh turun, ada masuk penyakit, PMK segala macamnya, ini udah gampang banget untuk tumbangan seperti itu. Kemudian jaga kebersihan lingkungan, kualitas air minum itu kita cek beberapa kali di lapangan, itu kualitas air minumnya cemaran coliformnya cukup tinggi, jadi relasinya ke diarenya itu juga ada kan sebetulnya. Untuk air minum Pak seperti apa sih Pak? Penting Pak karena kemarin kita cek itu di kandungan ini air minum gini Pak Mo ya.
Nah ini kita minum air yang kita minum dari sumur yang sama dikasihkan ke kambing. Iya. Kita minum, kenapa nggak diare? Karena dimasak dulu. Iya. Nah, gitu. Walaupun ada kumannya dimasak dulu. Kalau untuk kambing kan nggak dimasak dulu. Iya. Ada itu setiap hari minum ada E. coli coliformnya, maka dia akan menjadi patogen. Itu pasti patogen. Benar. Nah, nanti menyebabkan diare segala macam itu komplitannya seperti itu Pak. Pak, bagi teman-teman yang belum tahu patogen itu apa, Pak? Patogen itu ya jasad-jasad rene ini kuman-kuman ini yang nggak kelihatan kasar kita Menjadi ganas ya. menjadi nyerang kita. Nah ya seperti itu, jahat yang seperti itu. Jadi patogen itu aja ganas atau jahat teman-teman. Jadi itu. Kemudian yang penting juga ya selain menjaga kebersihan kandang dan segala macamnya, minum dan segala macamnya juga tadi manajemen keseluruhannya diperhatikan dengan baik gitu. Jadi kesimpulannya untuk beberapa kasus penyakit yang terbaru, kira-kira saran dari Pak Joko seperti apa? Ya. Selain menjaga kebersihan ya Pak ya. Iya. Sekarang hal yang penting aja, hal yang simpel saja. Kasus kecacingan itu masih banyak Pak. Kalau itu kan endemik Pak. Nah padahal ya kemarin kita sudah sebutkan kecacingan segala macam kan, awalnya langsung tidak langsung. Itu di kami masih banyak. Nah kalau dia benar-benar tinggi kasusnya ya itu bisa merangsang ke yang lainnya. Maka yang pertama untuk menghindari semuanya itu Pak Omo, bagi teman-teman semuanya ya seleksi lah. Pertama seleksi minimal yang klinis dulu. Ya. Oh, kalau nyari kambing yang memang kambing domba yang memang ada keturunan impor, cek apakah dengkulnya ada tonjolannya mengarah ke CAI apa tidak. Iya. Ada kelainan yang lainnya apa tidak kan seperti itu. Kemudian perlu sebenarnya uji laboratorium penting. Apakah dia juga membawa PMK contoh apa tidak. Iya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita bawa ke rumah mencemari populasi kita kan seperti itu. Kemudian ya jaga kebersihan, sanitasi, desinfeksi. Kemudian kalau memang ada yang baru, isolasi dulu lah, tangani dulu lah, vaksin dulu lah kan seperti itu. Sehingga nanti tidak menulari yang sudah ada. Maka itu menjadi penting. Kemudian kembalikan ke habitatnya. Tempe-tempe jangan dipaksa makan yang kasar-kasar, jangan kasih yang enak-enak. Karena tadi enterotoksinnya itu salah satunya, nama lainnya itu adalah overeating disease. Terlalu enak makan, kebanyakan perut lamanya penuh kan itu. Itu yang overeating disease. Jadi urutannya seperti itu Pak Mo. Karena kayak si cempe belum punya ukuran ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Jadi dia makan terus penuh, nggak ada tempat untuk gas, nggak ada tempat untuk cairan seperti itu Pak. Oke. Menarik banget informasi dari Pak Joko. Saya menunggu interaksi dari teman-teman semua ya. Seperti apa? Mungkin ada pertanyaan, boleh nanti silahkan tanyakan di komen. Boleh lewat Pak Joko langsung di channel Dokter Sapi atau tetap di channel kita Sukses Beternak, ya kan? Kita menunggu interaksi dari teman-teman semua. Pokoknya komentar-komentar saya juga mantau di channel ini. Ya, Pak Oma ya. Sukses Beternak akan saya jawab langsung di channel ini juga Pak. Iya. Itu ya Pak Joko ya, yang bisa kita sampaikan ke teman-teman Sukses Beternak. Semoga ini menjadi bahan bagi kita semua yang memang sudah di budidaya kambing domba. Ya, semoga ini menjadi masukan bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa.